Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang. Saya sendiri, Anjani Laila Ramadhani dengan NIM 2151613 kelas 2B. Dan saya Siti Julaiha dengan NIM 2151301 kelas 2B dari Prodi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai alat peraga berbasis konsep volum untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Rustina Sundayana, MPD. Materi pembahasan yang pertama mengenai alat peraga berbasis konsep volum bangun ruang 5 segi 4 melalui pendekatan kubus. Sebelum membuktikan volume 5 melalui pendekatan kubus, kita harus mengetahui dulu apa itu kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 buah sisi yang sisi tegaknya berbentuk persegi. Sedangkan limas yaitu bangun ruang 3 dimensi yang sisi tegaknya berupa segitiga. Nah, perlu kita ketahui juga, limas memiliki ciri khas yaitu memiliki titik puncak. Nah, di sini ada alat dan bahan untuk membuat alat peraga limas. Yang pertama, ada kardus. Yang kedua, kertas hermes. Yang ketiga, pita. Yang keempat, pulpen. Yang kelima, penggaris. Yang keenam, double tip. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada gunting. Selanjutnya, kita langsung masuk ke pembahasan pembuktian rumus volume 5 melalui pendekatan kubus. Nah, ini dia teman-teman alat peraga limas melalui pendekatan kubus. Selanjutnya, kita langsung masuk ke pembahasan pembuktian rumus volume 5 melalui pendekatan kubus. Untuk rumus 1 volume 5, kita misalkan V. Karena ada 6 sisi, maka ada 6 buah limas. Jadi, volume 5 adalah 6V. Nah, rumus volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi, atau sisi pangkat 3. Maka volume 5 adalah volume kubus. Jadi 6pi sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Nah, sisi kali sisi itu kan sering kita sebut dengan luas. Maka 6pi sama dengan luas alas kali sisi. Baik teman-teman, untuk perbandingan tinggi limas dengan tinggi kubus itu adalah tinggi kubus 2 kalinya tinggi limas. Nah, S yang terakhir itu adalah tinggi kubus. Jadi, S bisa diganti dengan 2 kali tinggi limas. Jadi, rumusnya berubah menjadi 6pi sama dengan luas alas kali 2T. Nah, 6 kita pindah ruas, jadi V sama dengan luas alas kali 2T per 6. Nah, 6 kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Maka V sama dengan luas alas kali tinggi per 3. Nah, kita dapat rumus volume limas itu sama dengan 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Jadi, seperti itu teman-teman, pembuktian rumus volume limas melalui pendekatan kubus. Agar lebih memahami mengenai volume 5 segi 4, kita aplikasikan ke dalam contoh soal. Diketahui 5 segi 4 TABCD beraturan. Alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi-sisinya 10 cm dan tinggi limas 6 cm. Hitunglah volume 5 segi 4 tersebut. Kita lanjut ke penyelesaian. Kita masukkan rumus volume limas adalah 1/3 dikali luas alas kali tinggi.
sama dengan 1/3 dikali luas alas itu kan panjang sisi-sisinya, berarti 10. Jadi luas alas yang kita masukkan 10 kali 10 dikali 6, yaitu tingginya, sama dengan 1/3 dikali 10 kali 10, 100 dikali 6, sama dengan 1/3 100 dikali 6 adalah 600, sama dengan 1/3 dikali 600 kita bisa bagi dengan 3, hasilnya 200 cm kubik. Jadi itulah volume limas dari contoh soal tadi, hasilnya adalah 200 cm kubik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuktikan apakah benar rumus volume kerucut itu 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Sebelum ke pembuktian tersebut, apakah ada yang tahu apa itu kerucut? Kerucut merupakan sebuah limas istimewa yang beralaskan lingkaran. Kerucut memiliki dua sisi, satu rusuk dan satu titik sudut. Untuk membuktikan rumus volume kerucut, di sini saya akan menggunakan pendekatan melalui volume tabung. Oleh karena itu, kita membutuhkan alat peraga, satu buah kerucut dan satu buah tabung, dengan alat dan bahan yaitu kertas karton, penggaris dan alat tulis, jangka, gunting, double tip, dan beras secukupnya. Saya membuat kedua bangun ruang ini dengan tinggi yaitu 8 cm dan jari-jarinya yaitu 3,5 cm. Pertama, masukkan beras ke dalam kerucut hingga penuh. Kemudian tuangkan beras tersebut ke dalam tabung. Selanjutnya, ulangi langkah tersebut hingga tabung terisi penuh dan hitung berapa kali pengisian agar tabung sampai terisi penuh. Dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa volume tabung adalah 3 kali dari volume kerucut. Dari pembuktian tersebut yang kita dapatkan yaitu volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Maka volume kerucut sama dengan 1/3 dari volume tabung. Di mana kita ketahui bahwa volume tabung itu rumusnya Pi dikali R kuadrat dikali T. Maka didapat volume kerucut sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T, di mana nilai Pi yang bisa kita gunakan yaitu 3,14 atau 22/7. Agar lebih memahami mengenai volume kerucut, kita aplikasikan ke dalam contoh soal. Diketahui jari-jari sisi alas kerucut adalah 7 cm. Jika tinggi kerucut adalah 6 cm, berapa volume kerucut tersebut? Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus volume kerucut sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Kita substitusikan apa yang diketahui di dalam soal. Maka volume kerucut sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 6. Maka 1/3 dikali 924 hasilnya 308 cm kubik. Sehingga didapat volume kerucut yaitu 308 cm kubik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi kami dan umumnya untuk kita semua. Terima kasih.
kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.